Selanjutnya ya, terkait masalah manajemen perpajakan itu, ya tadi kita sudah sedikit bahas ya kompetensi dasar apa yang diharapkan teman-teman ketika menyelesaikan mata kuliah manajemen perpajakan. Dari 3 hal tadi, ya 3 kompetensi dasar itu ada keywordnya. Keywordnya adalah transaksi, ya. Ketika teman-teman berbicara transaksi, ya, maka di situ ada akuntansinya, ya, ada proses bisnisnya, ada akuntansinya, dan ada implikasi perpajakannya. Oke. Terhadap akuntansi dan perpajakan ini ya, kalau akuntansi itu sendiri ya sumber datanya itu atau sumber hukumnya itu berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia atau kita mengenalnya dengan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Oke. Berbeda dengan hukum perpajakan. Oke. Di dalam hukum perpajakan ini, ya di dalam hukum perpajakan ini kita mengenal ada beberapa hukum sumber perpajakan. Ya, seperti Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen. Nah, itu dari skup nasionalnya. Nah, tujuannya apa? Ya, peraturan itu ada. Nah, tujuannya adalah untuk untuk mengetahui ruang lingkup atas transaksi akuntansi itu sendiri, ya atas transaksi akuntansi itu implikasi terhadap perpajakannya apa, gitu loh. Ya, kalau kita mengenal atau mengingat ya ada yang pernah dengar nggak terkait siklus akuntansi? Siklus akuntansi, ada yang masih ingat? Silakan, sampaikan. Siklus akuntansi, kalau ada, silakan Mbak. Silakan Mbak. Adanya transaksi, Pak. 2. Kedua, jurnal. Ketiga. Buku besar. Keempat. Jurnal penyesuaian. Habis jurnal, bikin buku besar. Buku besar. Habis buku besar, neraca saldo. Habis neraca saldo, kertas kerja. Oke, kertas kerja. Nah, kertas kerja itu di dalamnya ada jurnal penyesuaian. Oke. Terusin Mbak Lilis. Habis jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, setelah neraca saldo setelah disesuaikan, lanjut ke laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, jurnal penutup. Habis jurnal penutup, bukti transaksi. Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup. Setelah neraca saldo setelah penutup, jurnal pembalik. Setelah jurnal pembalik, bukti transaksi, Pak. Bukti transaksi itu di pertama, Mas. Paling pertama. Gitu. Nah, setelah jurnal penutup, jurnal pembalik. Itu pada akhir tahun, ditutup pada awal tahun. Baru kembali lagi ke transaksi. Transaksi jurnal, buku besar, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan terus menerus. Nah, skup ruang lingkup akuntansi itu ya sumber hukumnya adalah PSAK itu tadi. Ada pernyataan standar akuntansi keuangan. Ada sekarang ini sejak tahun 2018 ada yang namanya ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik. Ada lagi sumber hukum akuntansi yang namanya EMKM, entitas mikro kecil menengah. Gitu. Nah, terus ada yang skupnya internasional Financial Reporting Standard. Ada 4. Itu tetapi yang teman-teman harus pahami itu adanya di PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, itu untuk skup akuntansi, ranahnya akuntansi. Nah, ada lagi skup hukum pajak. Ya ini ranahnya adalah ini tadi. Sama-sama ya untuk mengetahui implikasi terhadap transaksi itu sendiri. Namun perbedaan antara akuntansi sama perpajakan ini yang kita sebut ya, kalau di dalam SPT/PPh Badan dalam membuat laporan keuangan ada yang namanya laporan keuangan komersil, ada yang namanya laporan keuangan fiskal. Ya,
Ingat, ada laporan keuangan komersil, ada yang namanya laporan keuangan fiskal. Ada beban-beban yang diakui menurut hukum akuntansi, dan ada beban-beban yang tidak diakui menurut hukum pajak. Ada yang namanya deductible expense, dan ada yang namanya undeductible expense. Teman-teman sudah belajar. Gitu. Saya hanya mereview saja. Gitu ya. Nah, dari hukum pajak hukum akuntansi dan hukum pajak ini ya, ini untuk mengetahui implikasi atas entitas bisnis. Makanya kita mengenal ada yang namanya laporan keuangan dagang, ada yang laporan keuangan jasa, ada laporan keuangan manufacturing. Tapi jangan lupa, kita di kampus mungkin belajar 3 hal itu. Tetapi ketika teman-teman keluar, ya, ada yang namanya laporan keuangan yayasan berbeda dengan laporan keuangan seperti kita. Ada yang namanya laporan keuangan koperasi berbeda. Ada yang namanya laporan bank beda. Ada yang namanya laporan non kualifikasi ada lagi, gitu. Jadi memang di kampus itu tidak serta-merta berbicara semuanya, gitu loh. Nah, itu untuk skup nasionalnya. Itu belum lagi nanti kita ketika berbicara skup internasionalnya. Gitu. Apa skup internasionalnya? Kalau dari sisi perpajakan, kita mengenal ada yang namanya P3B atau tax treaty. Gitu. Nah, teman-teman di sini teman-teman di sini harus bisa memahami ya aturan teknis dari peraturan perpajakan ya hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Gitu loh. Makanya di dalam hukum manajemen perpajak, maaf, di dalam mata kuliah manajemen perpajakan ini, ya di dalam manajemen perpajakan ini adanya biasanya di semester akhir. Tujuannya apa? Tujuannya secara teknis, formal, ya itu secara formal teman-teman sudah bisa memahami aturan-aturan perpajakan secara keseluruhan di dalam semester 1 sampai semester 6. Dan di semester 7 itu teman-teman hanya berbicara dari sisi implikasinya saja. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Di tempat saya sedang ngajan. Saya minta izin waktu sebentar ya. Sebentar ya. Minta waktu 1 menit.
Oke ya, sudah kembali lagi. Oke ya, tadi terkait masalah hukum perpajakan. Jadi perbedaan antara hukum secara akuntansi maupun hukum secara perpajakan. Dan saya yakin teman-teman sudah belajar secara full di dalam semester 1 sampai semester 7 ini. Oke, next ya. Kalau ada yang bingung silakan langsung tanyakan saja. Oke. Ketika bicara manajemen perpajakan, ya ketika kita bicara manajemen perpajakan itu, ya kita mengenal kan manajemen perpajakan kalau diistilahkan ke dalam bahasa Inggris itu kan artinya itu tax planning ya kalau diharfiahkan secara bahasa Inggris. Tetapi perlu diingat ada manajemen perpajakan yang sifatnya baik dan tidak baik. Dan ada beberapa istilah seperti yang pertama adalah tax planning, yang kedua tax evasion. Apa perbedaan tax planning sama tax evasion? Kalau tax planning ya secara harfiah itu manajemen perpajakan dengan menggunakan legal, dan ada yang namanya tax evasion. Tax evasion itu adalah tax atau penghindaran perpajakan secara tidak legal. Ingat, secara tidak legal. Ya, secara tidak legal. Ada tax planning sama tax evasion. Yang kita bahas adalah tax planningnya, bukan tax evasion. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti pada praktiknya, ingat pada praktiknya ada hal-hal yang secara tidak sadar kita itu sedang mengerjakan tax evasion. Gitu. Tetapi saya tidak bisa membahas secara detail ya, karena memang ini kuliah ini kan kajian ilmiah ya, saya nggak berani bicara yang terlalu luas. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait masalah transaksi-transaksi ya. Contoh-contoh transaksi. Ada 2 transaksi, saya mencontohkan. Yang pertama adalah transaksi terkait pemberian tunjangan makan berupa uang. Yang kedua itu transaksi pemberian uang makan berupa catering atau produknya. Saya belum mencontohkan transaksi-transaksi nih. Nah, contoh lainnya terkait masalah transaksi pemberian makan ya dalam perjalanan. Contoh, misalnya Mas Abdul Aziz dalam perjalanan keluar kota, perjalanan dinas. Terus beliau dia makan itu pakai uang yang diberikan dari kantor. Pertanyaannya, kira-kira jurnalnya apa? Mas Abdul Aziz keluar kota untuk kepentingan perjalanan dinas, terus dia makan, terus minta reimbursement ke kantor, jurnalnya itu kira-kira apa? Biaya konsumsi pada kas. Transport pada kas. Ayo, Mas Abdul Hadi tadi apa? Kurang keras, Mas? Biaya konsumsi pada kas. Biaya konsumsi pada kas. Ada yang lain lagi? Beban transport pada kas. Bukan. Beban buat makan, Mbak. Buat makan. Ada lagi? Mungkin beban tadi konsumsi pada kas, Pak. Konsumsi ya. Jadi ada yang nyebut beban konsumsi. Mungkin tadi yang transportasi mungkin kata-katanya nama akunya adalah beban perjalanan dinas pada kas mungkin ya. Ya mungkin. Ya pertanyaannya, kalau menggunakan kata-kata beban konsumsi, kira-kira ada implikasi perpajakannya nggak? Kira-kira? Kira-kira? Ada nggak? Ada nggak? Nah, sebentar saya ambil ini loh. Holopet mana ya? Sebentar. Ada, Pak. Apa, Mas? Kira-kira? Ada, Pak. Iya, Pak. PPN bukan, Pak. Oh, kita nggak ngomongin PPN dulu. Kira-kira ada nggak?
Nah, gini teman-teman. Ketika bicara ketika berbicara apakah setiap akun itu punya implikasi perpajakannya, ya, bisa tidak. Tetapi secara keseluruhan prinsipnya bisa. Itu prinsipnya bisa. Nah, pertanyaan yang tadi itu apakah beban konsumsi itu bisa terkena pajak? Bisa. Ya. Lalu apa? Nah, ini yang jadi gini. Salah satu pekerjaan tax planning nanti di praktek di kantor itu ya di kantor itu. Jadi setiap kalau cara manualnya ya supaya lebih menggambarkan saja. Cara manualnya adalah gini. Nih karyawan dia lihat transaksi harian. Dalam satu hari dia hitung ya dia dia rekap transaksi harian baik itu rekap secara akuntansi maupun rekap secara rekapan aja lah kata-katanya rekapan. Nah nanti sama dia kalau ini secara manual ya saya menggambarkan secara manual itu biar teman-teman bisa memahami saja walaupun nanti prakteknya ada saja yang berbeda. Nah setiap transaksi ini dia beri warna merah. Misalnya kenapa beri warna merah? Beri warna merah. Warna merah ini dia mengimplikasikan bahwa atas transaksi tersebut ada terkena PPh pajak. Terus ada yang namanya misalnya area warna hijau, gitu. Misalnya pembelian barang, misalnya nih, kan nggak ada kaitannya dengan PPh, maka dia warna hijau saja. Gitu. Misalnya pembelian RTK rumah tangga kantor, beli kopi, beli buat alat-alat pantry, dia beri warna hijau, gitu. Terus ada juga gitu, ada yang namanya red area, ada yang namanya green area, ada yang wilayahnya abu-abu. Apa contohnya wilayah abu-abu? Nah, wilayah abu-abu ini adalah contohnya beban konsumsi itu tadi. Nah, kenapa abu-abu? Nah, gini. Kan makannya itu di dalam perjalanan dinas. Oke? Kalau di kantor tadi, kalau dikasih uang makan, bisa jadi dia terkena PPh pasal 21. Kalau dikasih makannya, dia bisa terkena PPh atau PPh pasal 23 atas jasa catering. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia dalam pergi perjalanan dinas, ya, di situ ada uang makan, maka di situ menjadi wilayah abu-abu. Kenapa wilayah abu-abu? Bisa jadi saya sebagai pemeriksa mempertanyakan, ini konsumsinya untuk apa? Siapa yang menerima? Menerimanya berupa apa? Gitu. Bisa dia terkena PPh, atas PPh pasal 21 tadi, bisa jadi dia itu masuk sebagai beban. Dia bisa jadi tidak terkena PPh pasal dia tidak terkena PPh. Gitu. Bisa dipahami nggak? Atas wilayah akun yang abu-abu ini nih, yang abu-abu ingat kan secara harfiah kata dan makna itu kan beban konsumsi, berarti diberikan ke karyawan. Yang artinya ketika diberikan ke karyawan berarti ini untuk keperluan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan. Oke. Maka atas beban ini bisa terkena pajak, bisa terkena bukan pajak. Gitu. Tapi karena kata-katanya adalah beban konsumsi, maka ini sedangkan transaksinya dia makan dalam perjalanan dinas itu menjadi wilayah abu-abu. Gitu. Bisa dipahami nggak? Kenapa dia wilayahnya abu-abu? Nggak red area, nggak green area. Gitu. Karena dia sebenarnya adalah uang makan, ya makan yang berada dalam perjalanan dinas. Lalu bagaimana supaya akun ini atau transaksi ini tidak menjadi wilayahnya abu-abu, tidak menjadi sumber pertanyaan, gitu. Kita bisa, gitu. Bisa caranya gimana? Ya caranya bisa saja, gitu. Kita menyatukan semua biaya-biaya ya untuk perjalanan dinas tadi, hotel, pesawat, transportasi, uang makan, membentuk dalam satu akun. Apa nama akunnya? Akunnya adalah beban, misalnya beban perjalanan dinas. Apakah beban perjalanan dinas itu bisa kena pajak? Dia tidak kena pajak. Selama dia tidak ada cash-nya. Gitu loh. Artinya apa? Artinya pemilihan nama-nama akun tadi, ya, pemilihan nama beban konsumsi itu tadi, itu adalah kebijakan perusahaan. Tujuannya apa? Nah, kebijakan perusahaan ini supaya dia tidak menjadi wilayah abu-abu, maka dia harus menggeser ke wilayah red area atau menggeser ke area green area. Nah, cara menggesernya apa? Ya menempatkan transaksi, ya ingat menempatkan transaksi ke dalam
green area, akun-akun yang tidak terkena pajak. Gitu. Bisa dipahami nggak bahasa saya? Takutnya saya terlalu menjelibet jelasinya. Kalau bingung, sampaikan saja ya. Gitu. Jadi intinya gini, intinya ada transaksi nih. Nah, kan bingung nih, bisa ini kena akun ini kena pajak atau tidak nih? Nah, supaya biar tidak bingung kena pajak atau tidak, carilah nama-nama akun ya, yang mana nama-nama akun itu adalah akun-akun yang sifatnya green area. Itu jangan wilayah abu-abu. Lu kena pajak, enggak gitu loh. Kalau seandainya menjadi kata-katanya beban uang makan karyawan, pasti kena PPh pasal 21. Beban catering pasti kena PPh pasal 23. Beban gaji karyawan pasti kena PPh pasal 21. Tetapi kalau kata-katanya beban konsumsi, nah ini yang menjadi ranah yang abu-abu tadi. Itu kadang misalnya gini, ada tamu nih, kita kasih beri makan, misalnya nih, tamu kantor kita kasih makan. Ini kata-katanya apa ya? Biasanya kata-katanya adalah beban konsumsi. Sah, boleh, bener, nggak menyalahkan. Tetapi akun ini menjadi akun abu-abu. Itu bisa jadi kena pajak, bisa jadi tidak kena pajak. Abu-abu itu kapan? Ketika si pemeriksa pajak multitafsir itu terhadap kata-kata akun itu. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita yang melihat kata-katanya itu menjadi abu-abu. Ini beban konsumsi ini buat apa ya? Jadi nggak jelas. Itu sehingga apa? Sehingga di dalam struktur tax planning itu ya kita dari tadi bicara transaksi-transaksi ya di dalam sebuah entitas bisnis kita nggak bicara walaupun ya nggak sekedar entitas non bisnis saja sih, yayasan saja yang sifatnya non profit ya atau organisasi nirlaba itu ada implikasi perpajakannya ada gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar bicara bisnis saja, tetapi ya entitas yang mana entitas itu ada implikasi perpajakannya. Dan biasanya entitas yang memiliki implikasi perpajakan paling besar itu adanya di dalam entitas bisnis. Gitu loh. Nah, ketika bicara struktur tax planning, maka ada 3 hal yang teman-teman harus pahami. Ini nggak ada di teorinya, nggak ada di buku manapun. Gitu. Tetapi secara praktik 3 hal ini yang teman-teman harus bisa benar-benar pahami. Gitu loh. Dan teman-teman harus bisa laksanakan. Apa? Yang pertama adalah tax planning. Yang pertama adalah proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Kata-katanya dalam proses ada bisnisnya. Skup terkecil saja, skup ruang lingkup terkecil itu yang tadi. Perusahaan ngasih makan, ya ini kita bicara proses bisnis ya. Perusahaan ngasih uang makan ke karyawan berupa uang, perusahaan ngasih makan ke karyawan berupa produknya, berupa nasinya. Yang ketiga, perusahaan ngasih makan ketika dia dalam perjalanan dinas. Gitu. Ini ada 3 hal sama-sama uang makan buat karyawan, tapi 3 hal yang mempunyai implikasi perpajakan berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai prosesnya, bisnisnya seperti apa. Ini baru proses ruang lingkup kecil. Bagaimana ruang lingkup besarnya? Contoh ya. Misalnya gini, ada direktur utama. Direktur itu gajinya itu misalnya di atas 100 juta misalnya. Misalnya di atas 100 juta. Nah, kita bagaimana ketika si direktur itu mendapatkan gaji 100 juta misalnya nih, maka implikasi perpajakannya adalah PPh pasal 21. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam PPh pasal 21 itu ada tarif 5%, 15 berapa ya? 5%, 10%, 15%, 25%, sama 30% ya kalau nggak salah ya. Ada 10 Pak, 15 langsung. Oh, langsung 15 ya. Berarti 5%, 15%, 25%, 30%. Oke? Nah, artinya apa? Ketika 5% itu kan 0 sampai 50 juta. 50 juta sampai 250 juta itu kan 15%. 250 juta sampai 500 juta itu adalah 25%, dan di atas 500 juta itu kan 30%. Oke? Sebagai contoh, ketika kita sudah masuk ke 100 sampai 500 juta, apalagi perusahaan besar ya. Perusahaan besar itu gajinya itu udah luar biasa. Gitu. Maka ada langkah-langkah terstruktur ya untuk mempertimbangkan ya atas gaji direktur ini, apakah kita menggunakan PPh pasal 21 ataukah menggunakan implikasi perpajakan lainnya. Contoh, ada sebuah perusahaan gajinya itu sudah 500 juta.
100 juta atau 200 juta dia akui sebagai gaji. Oke, diakui sebagai gaji. Oke. Ingat, ada 500 juta. 200 juta dia akui sebagai gaji. Oke. Terus setiap bulan perusahaan tetap transfernya 500. Ingat, setiap bulan perusahaan transfernya 500. Yang 200 diakui sebagai gaji, oke. Yang 300 diakui sebagai utang karyawan. Clear? Tiap bulan perusahaan transfer ke direktur, 200 itu gaji, sebesar 500, 200-nya itu gaji, 300-nya adalah utang karyawan atau utang direktur. Setiap bulan perusahaan itu memberi transfer 500, 500, 500. Di jurnalnya 200 gaji, 200 gaji, maka PPh pasal 21-nya pun yang atas 200, bukan yang atas 500. Nah, dan di dalam akhir tahun, ya kan 300 tadi itu kan akumulasi tuh utang gaji, utang karyawan. Utang karyawan ini 300 ini selama 12 bulan. Maka 300 kalikan 12 itu sekitar berapa ya? 3.600.000.000 ya kalau nggak salah. 3.600.000.000. Maka ketika akhir tahun ya, itu utang karyawan itu tidak dikembalikan. Tapi jurnalnya dibalik. Menjadi apa? Menjadi dividen. Pembayaran dividen 3,6 miliar. Maka atas dividen pada saat ini juga dividen atas pemegang saham ya atas pemegang saham sebesar 3,6 miliar itu ya, dividennya kan 10% tuh atas orang pribadi ya, itu si perusahaan membayarkan utang pajak atas dividen itu 360 juta. Nah, ini salah satu contoh kasus saja. Itu bisa dipahami ya kasus ini. Nah, bila dibandingkan ya, setiap bulan si perusahaan itu transfer 500 dan diakui gajinya 500 juta ya, alternatif 1, maka setiap bulan dia akan dikenakan PPh pasal 21 atas gaji 500 juta. Udah pasti di atas 30% totali perpajakannya. Nah, alternatif yang kedua tadi itu si perusahaan mengakui sebagai dividen ya, pertama diakui dulu secara akuntansi itu utang karyawan. Pada akhir tahun dibalik menjadi pembayaran dividen, dan atas pembayaran dividen itu maka dikenakan pajak atas dividen PPh pasal kalau nggak salah PPh pasal 21 ya, kalau nggak salah ya 21 yang 10% itu gitu. Lebih murah mana kira-kira? Pembayaran gaji 500 juta sebulan atau pembayaran gaji 200 juta dan 300 jutanya itu sebagai dividen. Dan saya sudah hitung ya, yang paling murah adalah alternatif kedua. Gitu. Ini contoh kasus saja, Apakah ada yang menggunakan cara itu? Ada, tapi hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Yang namanya tax planning itu bukan setelah jadi laporan keuangan. Ya, namanya tax planning itu sebelum jadi laporan keuangan. Artinya apa? Pembuatan tax planning itu berjalan ketika sebelum transaksi. Gitu loh. Nah, dari situ ya, masih banyak lagi lah cerita bicara proses bisnis. Jam 19.21. Oke, bicara proses bisnis itu banyak banget. Itu apalagi ada perusahaan developer yang dia menjual tanah dan rumah, tapi ada yang nggak seperti itu juga. Dia hanya menjual gedungnya saja, tanahnya ini tanah si orang gitu. Jadi seolah-olah ada orang kerjasama nih, ya antara misalnya biasanya di banyak daerah Bekasi, Cikarang itu tanahnya milik Pak Haji. Nah, si developer miliknya developer gitu, bangunannya miliknya developer. Nah, si developer itu ketika menjual rumah, secara akuntansi dia hanya menjual bangunan saja, gitu. Tanahnya nggak diakui. Tapi si customer dia membayarnya tanah plus bangunan. Gitu. Ada yang seperti itu, ada. Itu, tapi hati-hati sekali lagi. Apakah itu tax planning? Tidak juga, bisa jadi tax evasion. Gitu. Apakah itu tax evasion? Enggak juga, bisa jadi itu tax planning. Makanya antara tax planning sama tax evasion itu, ya, itu benang merahnya itu nampak nampak tak nampak lah gitu. Terkait masalah apakah bisa
memahami bahwa itu tax planning ataukah tax evasion itu tadi. Oke, yang kedua, ya strukturnya, tadi bicara proses bisnisnya. Yang kedua adalah accounting treatment-nya, perlakuan akuntansinya. Sekali lagi saya menegaskan ke teman-teman, mumpung masih ada 1 semester lagi, pelajari akuntansi sedemikian rupa. Sepaham betul lah teman-teman. Jadi nggak sekedar yang namanya perpajakan. Oke, ya contohnya itu tadi. Kapan kita mengakui tunjangan makan secara cash, maka kapan kita mengakui sebagai catering, kapan kita mengakui uang makan dalam perjalanan dinas. Itu adanya di accounting treatment, di jurnal-jurnal. Gitu. Kan Pak, saya ini kan pakai sistem informasi yang sudah keren, gitu. Nggak jadi soal. Sistem itu kan hanya inputnya. Input itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Gitu. Di input, diproses, outputnya jadi langsung laporan keuangan. Tetapi, ya, esensi dari inputnya itu, maknanya itu adanya di kita di bagian accounting. Itu makanya, kalau teman-teman mau belajar accounting, pahami pajak, insya Allah bisa dipahami. Gitu. Dunia luar itu sebenarnya sempit sebenarnya. Gitu loh. Yang terpenting itu tadi teman-teman pahami benar-benar yang namanya akuntansi dan pahami yang namanya perpajakan. Dan yang ketiga, ya strukturnya itu adalah dokumentasi. Sehebat apapun teman-teman ngibul, bohong, ya. Oh, ini kan biaya catering. Misalnya nih biaya catering bukannya uang tunjang makan karyawan secara cash gitu. Buktinya apa? Nah, dokumentasi itu penting gitu loh. Makanya di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dokumentasi itu nggak boleh hilang selama 10 tahun. Ingat, nggak boleh hilang selama 10 tahun. Padahal kadaluarsa itu 5 tahun. Gitu loh. Artinya apa? Artinya proses dokumentasi itu benar-benar itu sangat penting. Di dalam pembuktian audit pun demikian. Nggak diakui sebuah transaksi kalau tidak ada dokumentasi. Ya, termasuk di dalam perpajakan. Pemeriksaan perpajakan pun demikian. Kalau nggak ada dokumentasinya ya nonsen. Gitu. Percuma saja. Artinya apa? Artinya 3 hal ini ya teman-teman harus bisa pahami proses bisnisnya. Makanya kalau teman-teman pertama kali kerja misalnya bagian accounting, proses bisnisnya gimana sih? Ya. Kenapa? Kontraktor, proses bisnis kontraktor itu akan berbeda dengan ya kontraktor itu pun ada 3. Ada pengawasan, pelaksanaan, perencanaan. 3-tiganya punya proses bisnis yang berbeda. Konstruksi pun berbeda dengan konstruksi bangunan. Sipil pun bakal berbeda dengan konstruksi yang lain. Gitulah. Teman-teman harus pahami benar-benar. Nah, dari proses bisnis ini, maka akan tercipta sebuah accounting treatment, bagaimana memperlakukan jurnal, bagaimana memperlakukan akuntansi, sehingga outputnya adalah laporan keuangan. Tapi seindah apapun laporan keuangan, tanpa didukung dengan dokumentasi, ya maka itu akan nonsen saja. Gitu. Jadi proses 3 hal ini nggak boleh dikesampingkan satu dengan yang lainnya. 3-tiganya harus laras. Bisa dipahami ya. Sehingga ya kesimpulannya, apa itu tax planning? Kesimpulannya adalah suatu proses mengorganisasi, ingat organisasi. Di sini ada kata-kata manajemen. Manajemen itu ada mengorganisasi, ada 3 poin lah, tapi saya lupa. Mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah minimal. Jadi kita nggak bicara, lapor pajak harus on time biar nggak kena denda saja. Gitu. Tetapi kita bicara implikasi atas transaksi itu sendiri. Selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian dari tax planning. Ini ada di dalam modul di pertemuan yang pertama. Gitu. Terus, oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan ditanya kalau ada pertanyaan. Jadi pahami semua? Oke, Mas Imam ada pertanyaan? Atau bingung, atau ngantuk, atau lelah, atau capek, silakan sampaikan saja. Pak, boleh bertanya? Iya kan nyuruh nyanyi, masa boleh bertanya lagi? Boleh, Mbak. Pak, saya Tia Ramadhani. Pak, saya mau tanya tentang kasus yang pembayaran catering tadi. Tadi kan jurnalnya udah diketemukan. Nah, kalau misalnya pembayarannya itu, misal perusahaan besar pembayarannya setahun sekali, itu bisa nggak Pak? Misal langsung gitu, atau memang setiap bulan?
Gitu, Pak. Terima kasih. Pembayaran apanya dulu nih, Mbak? Untuk cateringnya, Pak. Kalau masalah pembayaran itu sifatnya teknis. Boleh bayar bulanan, boleh bayar mingguan, boleh bayar harian, boleh bayar tahunan. Tergantung perusahaan membayar ke entitas cateringnya. Gitu. Itu nggak ada kaitannya. Kapan kena pajak? Kena pajaknya itu tadi nanti 1 bulan berikutnya. Gitu. Tanggal pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya nih, bayarnya seminggu sekali. Dalam 1 bulan September, ada 4 transaksi berarti kan. Nah, nanti bayarnya kapan? Diakumulasi. Kapan diakumulasi? Nanti pembayarannya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau itu bicara teknis, Mbak. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Makasih, Pak. Ke yang lain ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya Pak, tapi di jalur beda materi boleh Pak? Boleh. Silakan. Kan ada perusahaan nih Pak, jasa catering, dia nggak punya laporan keuangan, tapi dia kena potongan PPh 23. Nah terus buat lapor tahunannya gimana? Sedangkan dia nggak punya laporan keuangan. Gini Mas, nggak hanya bicara perusahaan catering saja ya. Saya sebagai konsultan dari tahun 2011 saya sudah menjadi konsultan. Luar biasanya adalah mereka banyak bertanya, Pak, bisa nggak bikin SPT badan? Bisa. Oke, berapa Pak? Sekian misalnya. Setelah deal-dealan, rupanya apa? Rupanya itu adalah laporan keuangannya itu belum ada. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa dan saya yakin untuk pengisian SPT PPh badan, teman-teman itu ngeliat YouTube pun bisa jadi. Bisa lah gitu. Tetapi yang sulit itu adalah bikin laporan keuangannya. Yang lama itu bikin laporan keuangannya. Gitu loh. Nggak hanya perusahaan catering itu aja, Mas. Dari 2011, ya, ketika misalnya dari 100 klien, ya dari 100 klien saya, misal 100 klien, itu 80 perusahaan itu, rata-rata itu belum punya laporan keuangan. Mereka hanya mencatat pencatatan warung saja, uang keluar, uang masuk, tidak pengakuan yang namanya piutang, tidak ada pengakuan akrual basic kah, cash basic kah, nggak ada. Dan paling banyak itu ya rata-rata perusahaan konstruksi seperti itu. Ya nggak hanya perusahaan konstruksi aja sih, banyak lah. Itu perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan-perusahaan yang memang manajemennya itu nggak apik. Asal keluar duit, asal terpenuhi, selesai. Mereka nggak sadar mereka itu rugi atau enggak. Nah pertanyaannya kalau ketemu kasus seperti itu bagaimana? Oke, bagaimana? Yang pertama adalah kita lihat rekening korannya. Oke, yang namanya uang kas masuk, uang kas keluar itu biasanya tergambar di rekening koran sama buku kas kecilnya. Ada nggak? Kalau nggak ada juga gimana? Ya kalau rekening koran udah pasti ada ya. Kita tinggal minta ke bank. Nah, uang keluar masuknya itu yang kita hitung ulang, kita rekap ulang, kita jurnal ulang, kita buatkan buku besar hingga menjadi laporan keuangan. Gitu. Lalu kalau seandainya nggak ada, misalnya dari uang perusahaan itu misalnya 100 juta, terus dimasukkan ke dalam uang kas kecil, kas kecilnya itu nggak terlihat. Nah ya kalau seperti itu ceritanya, ya minimal kita buat yang mendekati saja Mas. Gitu, kita buat yang mendekati saja, apakah ya minimal mendekati lah. Gitu. Yang terpenting ya, yang nggak boleh berubah adalah akun-akun yang ada kaitannya dengan pajak. Contohnya apa? Contohnya, misalnya perusahaannya sudah PKP nih. Artinya apa? Artinya jumlah pendapatan itu harus sama dengan jumlah DPP atau PPN yang ada pada SPT PPN dari Januari sampai Desember. Ini nggak boleh berubah. Kalau beda, tanda tanya. Terus beban gaji, berarti kan harus sama dengan SPT PPh pasal 21 dari Januari sampai Desember. Jadi pertama adalah cari akun-akun yang ada kaitannya dengan pajak SPT-nya. Nah ini tuh nggak boleh beda. Kalau beda itu menjadi sumber pertanyaan. Ketika menjadi sumber pertanyaan, bisa jadi akan timbul pemeriksaan. Ketika timbul pemeriksaan, bisa jadi akan mendapatkan utang pajak yang besar. Gitu loh. Gitu Mas. Minimal mendekati dari akun-akun yang ada kaitannya dengan perpajakan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tadi kan ada pemeriksaannya Pak. Berpengaruh nggak Pak yang non PKP itu dapat pemeriksaan? Pengaruh.
Mas, ini jam 19.32. Saya nggak enak sama dosen yang kedua nih. Oke Pak, oke. Oke, Siap. nanti Makasih ya kalau Pak. ya kalau teman-teman ada yang bingung, ada yang pokoknya bingung, silakan tanya saja di grup WA. Oke, nanti insya Allah suplemen ini yang materi tadi saya share di Google Classroom ya, nanti saya share. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami. Saya minta waktunya untuk screenshot. Silakan tampilkan wajahnya terlebih dahulu. Kasih muka ganteng dan cantiknya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Ulang. 1, 2, 3. Ayo, senyum Mbak Arini yang lebar. Bentar ya, saya minta dikit. Satu lagi. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Bentar, kok beda? 1, 2, 3. Kaci. Bentar, dikit lagi. 1, 2, 3. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Insya Allah kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh tanya di grup ya. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar.